Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga antum semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita, tafsir surat Al-Hasyr ayat 13 dan 14, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tabiat orang-orang Yahudi serta tabiat orang-orang munafik. Yang mana orang munafik tersebut, mereka sebenarnya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka itu sebenarnya takut terhadap orang-orang muslim, kaum muslimin. Kenapa mereka takut? Karena mereka di situ minoritas. Pada saat itu di kota Madinah, mayoritas sudah beragama Islam dan mereka terpaksa memeluk agama Islam, sehingga jadilah mereka orang munafik. Mereka menampakkan Islam, tapi dalam hati mereka masih menyimpan kebencian dan kekufuran terhadap Islam. Nah, pertemuan kali ini singkat saja ya. Mohon maaf karena saat ini saya lagi di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Jadi akan ada acara. Jadi di sela-sela sebelum dimulai acaranya, saya menyempatkan diri untuk memberikan materi. Nah, jadi kita langsung saja tanpa berpanjang lebar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La antum asyaddu rahbah fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumul la yafqahun." Sesungguhnya kalian dalam hati mereka asyaddu rahbah, lebih ditakuti dalam hati-hati mereka. Kalian wahai kaum muslimin itu lebih ditakuti oleh mereka, itu orang-orang munafik, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap serangan fisikmu, tapi mereka sebenarnya malah tidak takut terhadap Allah. Mereka menganggap sepele Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Endingnya kita tahu sendiri, mereka orang Yahudi dan orang munafik. Mereka terusir dari kota Madinah tanpa ada peperangan. Malah Allah Subhanahu wa taala yang mengusir mereka. Zat yang mereka tidak takut, yang mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah yang malah mengalahkan mereka tanpa adanya peperangan. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Itu karena mereka itu adalah orang yang tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa, Maha Mampu untuk mengalahkan mereka. Nah, tanpa adanya peperangan pun Allah Maha Mampu untuk mengalahkan mereka. Maka mereka tidak mengerti atas kekuasaan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Qawi, Maha Perkasa, Al-Alim, Maha Besar. Qawiyul Alim, perkasa maha besar. Masya Allah. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu layak tulunakum. Mereka itu tidak akan memerangi kalian jami'an, dalam keadaan jami', berjamaah, yaitu dalam keadaan bersatu. Mereka itu sebenarnya tercerai-berai. Mereka mempunyai persatuan yang semu. Illa fi qura, tidaklah mereka itu memerangi kalian kecuali di dalam kota-kota mereka, main kandang, muasanatin aw min wara'i judur, atau di dalam benteng, atau di balik judur, di balik dinding tembok-tembok perlindungan mereka. Itu tabiat orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Mereka menyerang kaum muslimin tidak berani one on one, beraninya lempar batu sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan. Nah, ba'sum bainahum syadid, padahal mereka itu permusuhan di antara mereka itu sangat hebat. Permusuhan di kalangan intern mereka sendiri itu sebenarnya juga sangat hebat. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, orang Syiah Iran, siapa presidennya itu saya lupa, itu benci banget sama Amerika. Amerika juga benci banget sama Iran. Satu Syiah, satu orang kafir, yang satunya orang kafir, entah dia yang Amerika punya agama apa enggak. Dan sebagian dari orang Amerika itu orang-orang Yahudi. Nah, kemudian akhirnya mereka pun berseteru. Mereka tidak bersatu, padahal mereka sama-sama orang kafir. Nah, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan di antara mereka itu syadid, sangatlah keras.
tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu mereka berjamaah. Kalian mengira bahwasanya orang-orang kafir itu mereka berjamaah, tapi ternyata bukan. Mereka tidak berjamaah. Mereka itu tidak bersatu. Wa qulubuhum syatta, dan sesungguhnya hati-hati mereka itu syatta, tercerai-berai, berlepas diri dari satu yang lainnya. Nah, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, karena itu disebabkan karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal, tidak mengerti hakikat persatuan yang hakiki. Faedah dan kesimpulan 1, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan munafik takut terhadap kaum muslimin melebihi ketakutan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap kaum muslimin sampai sekarang. Bahkan mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka menanam apa? Pohon gorgot. Pohon apa? Gorgot. Pohon yang di dalam hadis yang sahih adalah pohon yang dia sebagai perlindungan. Dalam hadis yang sahih diceritakan bahwasanya orang-orang muslim akan berperang melawan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir akan kalah. Mereka akan tercerai-berai, mereka akan dibantai oleh kaum muslimin, dibunuh. Mereka bersembunyi di balik batu, maka batu akan berkata, orang kafir di belakangku. Maka kemudian diperangi oleh kaum muslimin kecuali satu, yaitu pohon gorgot. Pohon yang dia diam ketika orang kafir bersembunyi di balik pohon tersebut. Maka sekarang orang-orang Israel menanam pohon gorgot. Itu menunjukkan mereka itu takut terhadap kaum muslimin. Mereka takut. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih mereka takuti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan kaum muslimin berkuasa atas mereka. Nah, yang kedua, menerangkan keadaan orang-orang Yahudi dan munafik. Bahwasanya mereka itu apa? Mereka itu tidaklah berani menghadapi kaum muslimin kecuali di balik benteng-benteng mereka, di balik senjata-senjata canggih mereka baru mau. Kalau one on one tangan kosong nggak mungkin berani. Pedang sama pedang nggak mungkin berani. Mereka bawa tank, muslimin bawanya apa? Bawanya cuma pistol. Nah, itu mereka baru berani. Mainnya keroyokan. Nah, berlindung di balik senjata-senjata canggih mereka. Nah, kemudian orang-orang kafir itu menampakkan persatuan dalam memusuhi Islam. Itu hanya fata morgana. Sesungguhnya di antara mereka itu terjadi perselisihan. Terjadi beberapa kepentingan di antara mereka yang menyebabkan mereka itu tercerai-berai. Saya kira cukup dari saya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaatnya sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.